Belum bisa memahami sepenuhnya sih. Saya masih 0. Selebihnya 2 ada 3 di atas 2000 baru bisa. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Wahid. Dan hari ini kita ke Duta Hino Kendal untuk melakukan pelatihan terhadap para pengemudi dan para kru yang akan diselenggarakan langsung oleh tim Duta Hino. Apa aja pelatihannya? Saya minta keterampilan pengemudi juga ditingkatkan kembali, keterampilan co-driver juga ditingkatkan kembali, terutamanya dalam hal eksplorasi Hino RN285 yang kemarin sempat jebol transmisinya. Karena kita mendatangkan sasis baru lagi yaitu Hino, maka saya pengen tim Pesona benar-benar siap dalam merawat atau mengendarai Hino RM supaya satu yang paling penting adalah mereka bisa mengemudi dengan benar. Bonusnya yang saya harapkan adalah nyaman, dan pastinya kalau sudah mengemudi dengan benar, segala spare part dan lain-lain akan awet. Itu harapannya. Aman, nyaman, karena benar maka aman, nyaman, dan awet. Harapan saya itu. Yuk kita lihat bagaimana apa aja nanti trainingnya. Saya sih belum izin ini di konten boleh apa enggak, tapi harusnya boleh lah ya, ini kebaikan harus kita share. Teman-teman kalau ingin lihat materinya apa nanti, sebisa mungkin akan kami rangkum di video, karena bisa jadi materinya panjang, kita sampai jam 16, jam berapa ya, 16, kan nggak mungkin didokumentasikan dalam bentuk satu video 1 jam gitu kan, kepilih merapatkan nanti gimana kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak semuanya ya, bukan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang di sana ya. Saya ucapkan terima kasih untuk PT Pesona ya, Bapak. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih pada Pak Wahid. Ternyata sebelum mulai info-infonya, kita dites dulu guys, ada tesnya dulu. Perlu izin Mbak? Ya Pak. Perlu izin. Cara menyalakan pengemudinya? Sebenarnya ada SSI tertentu yang mengatakan bahwa untuk transmisi kecelakaan dari Sejauh saya mengamati memang kinerja driver memang berat saat long trip seperti itu, tapi batas maksimal manusia terjaga dalam 4 jam. Dan saya pikir kalau untuk bis pariwisata, toilet itu udah 3 jam sekali mungkin orang minta ke toilet gitu kan. Nah, tapi ketika ada long trip ke Bali gitu misalnya, dilema karena kadang biro atau IO atau panitia sudah fix seatnya, sisa satu di depan itu pun untuk guide-nya. Jadi kita tidak ada satu kursi yang bisa kita titipkan untuk pengemudi tambahan. Itu dilemanya di situ. Kalau soal pembagian dan lain itu kan masalah teknis yang bisa kami atur sebenarnya. Kan bisa aja naikin harga atau ada yang dikurangi fasilitas supaya bisa seperti itu. Nah, itu kondisi kenapa kadang long trip hanya satu pengemudi. Karena itu wajib banget kan jam istirahat pengemudi. Kita tahu kalau oli transmisi itu kalau masih baru-baru kayak gini kan itu masih bawaan dari pabrik, dari produsen. Ya, posisi itu saya kira memang masih di 6. Ya. Masih posisi di 6, dia dipindah nggak mau. Bisa tapi kan duduk-duduk kan. Emang. Ya. Penumpang juga itu pun berhubungan dengan nanti apa operasional kan. Kalau gitu, ya ini pinggone lah disalahkan operator. Ngopi dulu teman-teman, karena ini training tapi rasa apa itu diskusi. Terima kasih ya Mbak.
Jadi selain materi yang disampaikan terkait apa tadi safety driving, defensive driving dan lain-lain, saya minta untuk diseselkan untuk materi maintenance berkala kayak transmisi itu kalau oli mesin kan mungkin di 10.000 km sekali kita ganti oli mesin. Tapi kalau oli transmisi kan kalau di mobil yang kita tahu up to 70.000 km sekali kalau di transmisi mobil. Nah, saya tidak tahu yang transmisi bus itu seperti apa di mobil yang matic ya. Kalau manual bodo amat, kita seumur hidup beda kalau manual tuh. Nah, ini juga kami ingin ada materi seperti itu. Kalau materinya seperti itu teman-teman. Dan kalau tanya bayar apa gratis, bayar. Training seperti itu bayar. Sebentar ya. Materinya, materi bawaan dari mereka adalah ada tes tadi, tes awal, kemudian materi training driver bis terkait dengan defensive driving, safety driving dan lain-lain. Kemudian kita juga nanti masukin explore unit Hino RN 285 karena kaitannya di sini. Kalau RK nggak ada masalah, RM kita belum tahu, RK 280 juga kita belum tahu karena common rare dan produk baru, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sudah kita praktikkan adalah RK 260 itu the best menurutku, worry free, jadi kayak pancal-pancalan kisah gitu. Nah, ini yang RN ini harus ada penanganan khusus. Kemudian nanti ada test drive dan praktik. Itu teman-teman. Bayarnya berapa? Nggak tahu. Manajemen yang koordinasi. Kalau kalian tanya manajemen pesona kan Anda, Mas. Bukan. Saya hanya wajahnya pesona aja. Gratis ini ya. Ya, ini ada fasilitas. Kita ini dulu biar nggak mumet. Ini loh enak cuy. Saatnya makan siang cuy. Memang orang kalau mikir tuh kalau otaknya yang sini yang bekerja sini boros ya. Iya, boros. Mendingan macul loh, asli. Mangat kok. Wonten kere gula apa? Wonten kere gula apa? Gula apa? Wonten kere gula apa? Teman-teman, udah kelar isoma, istirahat sholat makan. Sekarang pukul 13, tim kami sudah bersiap kembali. Kegiatan setelah ini adalah explore unit Hino RN. Kebetulan karena di sini belum ada sampel unit RN, maka pesona sendiri yang membawa. Dan nanti saya izin pulang dulu karena lagi nata mobil Ioniq 5 yang baru kita dapatkan tanpa inden itu. Jadi sekarang kilometernya masih range baterainya sekitar 197 km, harus dicarikan solusi supaya bisa segera ngecas di rumah. Sedangkan listriknya baru 2200. Nah itu belum tahu, DMPLN belum direspon. Nanti kita coba telepon 024123 apalagi ya. Udah itu nanti di sini hari ya, di sini ya. Aku tak pulang. Nah, ini mantap sih. Jadi saya ingin menceritakan apa intisari hasil dari belajar kita hari ini. Ternyata selama ini kami salah gitu. Bahwa kalau di mobil kecil kan oli transmisi diganti di interval 70.000 sekali. Itu matic. Kalau manual malah buru-buru diganti, nggak pernah ada ganti manual. Gardan juga enggak, asal masih nggak bocor dan nggak bunyi nggak diganti lah. Ternyata di sini sebenarnya itu patokannya adalah kalau dari 0 km diganti itu ketika sudah 60.000 kilo, itu transmisi dan diferensial atau gardan wajib diganti. Setelahnya itu tiap kelipatan 30.000 sekali. Nah, ini sedang kita minta toleransi kalau 60.000 kilo sekali itu masih aman nggak? Ternyata masih ditolerir atau masih aman. Nah, kita harus melihat transmisinya ya Pak ya. Berarti kan sebenarnya harus buka juga ya ini ya. Ini ilmu yang menurut kami sangat mahal gitu. Kita dengarkan dari sertifikat ini tentor yang bersertifikat Hino gitu kan. SCV, section control valve. Nah kalau ini bermasalah
dia nggak bisa ngirim bahan bakar ke Kementerian. Ternyata 60.000 sekali. Nah itu kan menambah cost maintenance, tapi nggak apa-apa. Mendingan kita ganti oli transmisi dan gardan berbarengan di setiap 60.000 km. Yang penting itu awet, jangan sampai kayak unit kita yang sekarang gitu. Ini satu hal yang menurut penting banget. Kalau safety driving itu teman-teman yang sudah tahu kan, mengemudi dengan profesional dan lihai serta nyaman dan lain-lain. Kalau untuk defensive driving adalah memikirkan jauh ke depan dengan melihat beberapa aspek, beberapa tanda untuk bertahan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kan gitu, atau senggolan atau apa, itu defensive driving kan, atau defend, bertahan. Nah itu selaras dengan motto kami di Pesona 100% commitment for zero accident, 100% komitmen kami untuk tujuan zero accident atau jangan sampai ada kecelakaan gitu. Nah itu harus tiap waktu kita memang, walaupun yang pengemudi-pengemudi yang kami pilih ini nggak gampang kan masuk Pesona kan, harus saya tes sendiri naik bis, ayo keliling sama aku baru tak terima gitu, kecuali recommended banget dari seseorang gitu, recommended banget dari seseorang ya tak terima dulu, baru nanti tak tes jalan kan, semuanya tak tes jalan. Kalau ada yang kurang baru tak sampaikan. Nah pun demikian kita nggak mau resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Makanya kalau sudah bisa mengemudi aman, sudah pasti nyaman. Itu doang sih. Bonusnya ke perusahaan adalah awet, barangnya awet, transmisi awet, segala macam awet, rem juga awet, gitu-gitulah. Teman-teman itu dulu. Semoga bermanfaat. Jadi intisari hasil dari pelatihan kita ini sudah tak sampaikan ke kalian, semoga bermanfaat. Jadi ini kita lagi belajar secara spesifik tentang unit Hino RN. Ternyata banyak sensornya, bahkan lebih banyak daripada Mercy 1626 sekalipun. Karena kebetulan kita sekarang sudah punya dua-duanya. Kita sekarang punya 3 tipe sasis. Terlalu roaming bagi saya, loading banget untuk mengikuti karena udah paling kecil sekali dari belakang ya kan. Tapi tidak apa-apa, kita tetap berusaha sebisa mungkin untuk nyimak. Dan yang sekarang kita ajak ini adalah tim yang satu bisa sharing kepada teman segarasi lain atau bahkan antar PO. Yang kedua adalah orang yang akan membawa Hino RN ke depannya. Dan terakhir adalah yang sekarang bawa gitu. Oke. Tapi kita di waktu di RPM tinggi itu kadang-kadang agak keras dan bunyi ngek. Itu kira-kira apa, Pak? Kalau kopling di RPM ini kan, kalau kopling hubungannya cover clutch, terus kemudian release bearing, baru kemudian push rod ya, menuju ke booster kopling. Ya, itu maksudnya kayak gitu tuh memang seperti itu, memang ada masalah gitu. Oh, jeduk kayak terus aku order RM atau Order RK gitu. kalau dilihat dari ininya kasih sensor itu, kalau misalkan ada kendala di jalan, nah itu bapak-bapak ya ada salah satu socket cleaner untuk apa, langkah pertama atau P3K-nya ya. Jadi kita semprotin di situ. Nah ini kan, ini kalau seandainya pada waktu jalan ya, ini tidak mati, hidup terus, berarti ada masalah di engine-nya bapak. Kalau kilometer udah 20 naik ngenten iki Mas, sampean gase culke sik pau yo tidak, culke pau dak ngeng terus mantep aja Mas, seperti cepet kan, ya kan, aja wedi aman nek wis 1500 turun culke nep ngono ya Mas langsung. Slot naik, RPM turun, jangan sampai 1500, kita langsung
gagak over les, lepasnya cepet sok. Injak full, lepas, diayu. Seperti itu. Nanti powernya di 1500 dapat pasti. Itu penumpang full. Nek kosong kita tak usah, ya Pak. Nek kosong kita sepeda wae lah. Terus itu. Kalau jenengan mau pakai sambungan, pakai pipa yang stainless, kita bundel pakai sing itu loh apa? Karet itu loh. Oh, kita nggak jaminan. Apa kita tahu air di situ mengalir atau kita nggak tahu. Tapi untuk sambungan dia harusnya seperti apa, Pak? Nah, Yang untuk RK sendiri. untuk RK kita beli yang itu loh Pak, sing aluminium, stainless tuh. Stainless. Apa ya jenenge ya? Itu disambungkan Dibikinin berat. Nah, bikinin berat lebih kuat, jangan bilas. Terus nanti itu kok saya gue buntel kabelnya loh Pak. apa? Saya gue buntel kabelnya loh. Oh. Nah, itu kan kecil. Disuwet, disambung-sambung, diobakar we, awet Pak. Akhir dari sesi training ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk perawatan harian RN285 bagi teman-teman pastinya lebih safety dengan melakukan checklist terlebih dahulu. P2H, pemeriksaan pemeliharaan harian terhadap armada terutama RN285 sehingga nantinya pada saat kru ataupun driver melakukan perjalanan jauh atau berpariwisata tidak ada kendala di jalan. Dengan adanya P2H pastinya akan lebih diketahui terjadinya problem atau terjadinya hal-hal yang perlu dilakukan pergantian spare part sehingga pada saat di perjalanan armada tersebut dalam kondisi fit dan prima dan tidak adanya breakdown di jalan. Dengan adanya breakdown di jalan akan mengakibatkan kerugian dari si pihak penyewa, kemudian dari pihak kru sendiri dan dari pihak pemilik armada sendiri karena adanya breakdown di jalan akan mengakibatkan kos ataupun biaya perbaikan di jalan itu lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini untuk teman-teman pesona, terima kasih telah mengikuti training driver di Duta Cemerlang Motor Kendal. Ini untuk tip penggunaan RN, saya mohon perhatikan dengan RPM-nya di atas 1.500 atau 2.000 itu kendala untuk pengoperasian gigi harus diperhatikan agar bisa dapat powernya di 285-nya. Dan untuk teman-teman yang di sana, mungkin ya, ini cuma sharing aja, mungkin ada yang bisa ditanyakan, saya tanya pada Mas Topik itu nanti ya. Untuk yang sedang bekerja, selamat bekerja, semangat. Terima kasih. Untuk teknis perawatan transmisi ya tadi yang kita bahas untuk pergantian oli ya kan, untuk pergantian oli kita ke 100.000 ternyata harus ke 60.000 Pak ya, 60.000 kilometer itu harus ganti oli transmisi dan gardan. Terus cara mengemudi yang baik bagaimana dapat itu, terus kita dapat ilmu dari Pak Taufik seperti itu. Jadi ada 5 sensor di belakang yang kita harus diperhatikan lah, kita rawat, kita bersihkan. Ada 5 dari sensor angin, sensor tadi di deket noken as, sensor di common rail, sensor di atas persneling di roda gila itu, sama terakhir sensor di sebelah mana ya tadi ya, agak lupa tadi, ada 5 pokoknya. Itu kita dikasih tahu semua langkah-langkah perawatan RN yang baik dan benar seperti itu. Mas. Hari ini dapat apa? Ojo tidak harusnya. Boleh nih. Ki serius pakai lucu Ki. Serius karena lucu ya? Yes. Belum bisa memahami sepenuhnya sih. Saya masih 0. Selebihnya 2 dan 3 di atas 2.000 baru bisa. Dan juga mendapatkan nasi padang